Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fard Farhansyah Bahar dengan NIM 2210952025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tentang modul 2 pada praktikum sistem kendali, yaitu kontrol kecepatan motor DC dengan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang mana ini adalah salah satu syarat untuk dimulai praktikum, yaitu responsi awal. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu diagram blok sistem kendali, yang mana diagram blok adalah diagram yang menunjukkan tahapan pengendali pada suatu sistem kendali. Diagram blok sendiri terdiri menjadi beberapa bagian, yaitu ada sinyal, yaitu garis panah yang menunjukkan arah tahapan pengendalian suatu sistem. Lalu ada subsistemnya, yaitu blok yang berisikan karakteristik dari tahapan pengendalian sistem dalam bentuk fungsi. Lalu ada summing point, yaitu titik penjumlahan atau pengurangan antara dua sinyal atau lebih. Dan yang terakhir ada branch point, yaitu titik percabangan antara dua sinyal atau lebih. Seperti contoh di sini, terdapat garis sinyal, yaitu yang tanda panah ini. Lalu ada summing point-nya, di sini yang berbentuk X, ada X-nya ini, bulatan di dalamnya X. Lalu yang kotak ini, HS dan GS ini adalah subsistem. Dan yang di sini adalah percabangan, yaitu branch point. Pada diagram blok sendiri terbagi menjadi beberapa hubungannya, yaitu ada yang pertama hubungan seri, di mana G1S dan G2S pada contoh dihubungkan secara seri, sehingga didapatkan di sini outputnya adalah X3S sama dengan X1S dikali G1S dikali G2S. Lalu lanjut, yang kedua adalah hubungan paralel, yaitu di sini G1S dan G2S pada contoh dihubungkan secara paralel dan dipertemukan kembali di summing point-nya. Sehingga didapatkan outputnya yaitu X4S sama dengan X1S dikali G1S dikurang G2S. Sedangkan untuk mempermudah kita menyelesaikan atau menghitung fungsi alih, yaitu kita dapat memodifikasi diagram blok. Terdapat beberapa cara. Yang pertama itu seperti pergeseran titik percabangan dari sebelum sistem ke setelah sistem, seperti di sini, yaitu G-nya itu dari setelah sistem, dari setelah branch point dipindahkan ke sebelum branch point dengan syarat ditambahkan subsistem A, di mana A sendiri itu adalah 1/G. Yang kedua adalah pergeseran titik percabangan dari setelah sistem ke sebelum sistem, di mana di sini adalah kebalikan dari nomor 1 tadi, yaitu G sebelum branch point dipindahkan ke setelah branch point dengan adanya ditambah subsistem A, di mana A sendiri itu adalah G. Jadi ibaratnya G ini dipecah dua, jadi di sini G, di sini G gitu. Selanjutnya yang ketiga adalah pergeseran titik penjumlahan dari sebelum sistem ke setelah sistem, seperti di sini, di mana summing point atau titik penjumlahan pengurangannya yang sebelumnya ada di sebelum subsistem G, lalu berpindah ke setelah subsistem G dengan syarat ditambahkan A, yaitu A itu adalah G. Lanjut ke yang keempat, modifikasinya yaitu pergeseran titik penjumlahan dari setelah sistem ke sesudah sistem, dimana dari summing point-nya ini adalah setelah sistem ke sebelum sistem. Lanjut, contohnya di sini adalah summing point-nya di setelah subsistem G dipindahkan ke sebelum sistem G dengan syarat ditambahkan A, di mana A itu sendiri adalah 1/G. Lanjut ke sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup. Yang pertama kita bahas adalah sistem kendali lingkar terbuka, yaitu sistem kendali yang tidak memiliki umpan balik, di mana hanya ada satu inputan dan keluaran. Seperti di sini, inputnya adalah RS dan outputnya adalah CS. Sinyal RS masuk ke dalam subsistem GS. Lanjut, outputnya adalah CS, di mana
fungsi alihnya menjadi CS per RS sama dengan GS, dan outputnya adalah CS sama dengan GS dikali RS. Lanjut ke sistem kendali lingkar tertutup, yaitu sistem kendali yang memiliki umpan balik. Seperti di sini, kita lihat pada contoh, RS masuk ke summing point, masuk ke subsistem GS, lalu di sini ada branch point, di mana branch point itu mengarah ke HS dan dibalikkan ke RS kembali gitu. Lalu seperti masuk lagi ke GS gitu. Sehingga fungsi alihnya sama dengan CS per RS sama dengan GS per 1 tambah GS dikali HS. Perbandingannya yaitu pada sistem lingkar terbuka, di mana sistem lingkar terbuka ini kurang stabil dan teliti kelemahannya, namun kelebihannya lebih mudah dibuat dan murah dan tidak ada umpan baliknya gitu. Lanjut ke sistem kendali lingkar tertutup, perbandingannya ini lebih stabil dan teliti, namun lebih susah dibuatnya, dan terdapat umpan balik namun mahal gitu. Lanjut, pengendali PID atau yang biasa disebut sebagai kontrol PID digunakan untuk memperbaiki performa sistem melalui perbaikan respon sistem yang dihasilkan. Sehingga kita dapat melihat apakah performa dari sistem yang kita buat sudah baik. Caranya dengan melihat respon sistem yang dihasilkan. Apabila yang dihasilkan sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka dapat dikatakan performa sistem yang kita buat atau kita gunakan sudah baik. Begitupun sebaliknya. Pengendali PID ini dapat digunakan pada saat sistem dalam keadaan stabil untuk mengurangi atau menghilangkan nilai error steady state dan meningkatkan kecepatan respon untuk mencapai set point. Lanjut, ini ada contohnya, yaitu yang pertama pengendali proporsional, yaitu jenis kontrol yang menghasilkan output yang sebanding dengan nilai masukan. Seperti contohnya di sini, dalam domain waktunya hubungan antara sinyal error E sama dengan sinyal error E dengan sinyal kontrol U dapat dinyatakan dalam persamaan UT sama dengan KP kali ET. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KP. Karakteristik pengendali proporsional yaitu jika yang pertama, jika P diperkecil, maka respon sistem akan semakin lambat dan rise time-nya akan semakin lama. Jika KP-nya diperbesar, maka respon sistem akan semakin cepat mendekati steady state dan rise time-nya akan semakin meningkat. Dan yang ketiga, jika KP terlalu besar, maka respon sistem akan semakin tidak stabil atau ada overshoot atau isolasi yang tidak terlihat jelas. Yang keempat, jika nilai KP dapat diatur atau ditentukan sedemikian sehingga mengurangi steady state error tetapi tidak menghilangkannya. Lalu yang kedua ada pengendali integral dengan yang mana itu adalah jenis kontrol yang menghasilkan output lebih besar atau lebih kecil ketika error input sama dengan 0. Seperti di sini contohnya, dalam pengendali integral nilai error E diumpamakan sebagai laju perubahan antara sinyal kontrol U sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu UT sama dengan KI integral dengan batas 0 sampai T, ET dt. Dalam Laplace-nya dapat ditulis US per ES sama dengan KI per S. Karakteristiknya yang pertama, keluaran pengontrol integral membutuhkan jeda, sehingga pengontrol integral cenderung memperlambat respon. Ketika sinyal EES 0, output tetap akan bertahan pada nilai sebelumnya. Jika EES tidak 0, output akan menunjukkan kenaikan atau penurunan yang dipengaruhi oleh nilai EES dan nilai KI. Yang keempat, konstanta integral KI yang sangat besar akan mempercepat hilangnya error, namun akan meningkatkan osilasi. Lanjut, yang ketiga adalah pengendali derivatif, yang mana jenis kontrol ini menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input.
Pengendali derivatif akan memberikan suatu kontrol U yang bersesuaian dengan turunan laju perubahan sinyal error E sebagaimana dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu UT per ET sama dengan KD DET per DT. Dalam domain Laplace dapat ditulis US per ES sama dengan KDS. Karakteristik pengendalinya yaitu yang pertama, tidak dapat menghasilkan output jika tidak ada perubahan input. Jika nilai error berubah terhadap waktu, output yang dihasilkan tergantung dari nilai KD atau laju perubahan error. Pengontrol diferensial ini mempunyai suatu karakter yang untuk mendahului, sehingga pengontrol ini dapat menghasilkan koreksi yang signifikan sebelum sistem mengalami error terlalu tinggi, sehingga dapat meningkatkan stabilitas sistem. Dengan meningkatnya nilai KD, dapat meningkatkan stabilitas sistem dan mengurangi overshoot. Berdasarkan karakteristik ini, pengontrol diferensial umumnya dipakai untuk mempercepat respon awal suatu sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan tunanya kerja. Pengontrol diferensialnya hanya efektif pada lingkup yang sempit, yaitu pada periode peralihan. Oleh sebab itu, pengontrol diferensial tidak hanya digunakan tanpa ada kontrolnya lainnya. Yang selanjutnya yaitu pengendali proposal integral, yaitu jenis kontrol yang dapat menghasilkan output yang merupakan diferensial dari input. Namun pengendali ini tidak dapat mengeluarkan output tanpa adanya perubahan input. Berdasarkan gambar yang ada di sini, dapat dinyatakan bahwa UT sama dengan KPET ditambah KP per TI integral dengan batas 0 sampai T ET dt dengan domain Laplace-nya dapat ditulis dengan US per ES sama dengan KP dikali 1 tambah 1 per TIS sama dengan KP dikali 1 tambah TIS per TIS. Karakteristiknya yaitu adanya penambahan faktor integral pada pengendali, maka akan memperbaiki respon sistem. Yang kedua, tidak mengembalikan error pada nilai 0, namun tetap menjaga nilai konstan sepanjang T. Namun responnya lebih lambat karena nilai error tidak dapat dihilangkan. Lalu yang keempat, nilai overshootnya tinggi, di mana P dan I controller memiliki karakteristik yang sama dalam hal rise time dan overshoot. Oleh karena itu, nilai KP harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang berlebihan. Nilai KI yang diambil lebih besar dari nilai KP karena yang diinginkan untuk meniadakan steady state. Jika KP lebih besar dari KI, maka steady state errornya tidak dapat dihilangkan. Lalu yang kelima ada pengendali proporsional derivatif, yaitu jenis kontrol yang digunakan untuk mengoptimalkan kerja dari pengendali proporsional. Seperti contoh di sini, dari gambar di atas dapat disimpulkan dalam domain Laplace-nya, yaitu fungsi alinya sebagai US per ES sama dengan KP dikali 1 per TDS. Karakteristiknya yaitu respon sistem sangat cepat, namun overshootnya rendah. Kerja dari diferensial kontrol saat nilainya errornya berubah. Yang keenam ada pengendali proporsional integral derivatif, yaitu jenis kontrol yang menggabungkan pengendali proporsional, integral, dan derivatif. Seperti di sini dapat disimpulkan bahwa UT sama dengan KP dikali ET ditambah KP per TI dikali integral dengan batas 0 sampai T ET dt ditambah KP dikali TD dikali DET per DT. Dengan KP adalah suku penguatan proporsional, TI adalah waktu integral, dan TD adalah waktu derivatif. Namun dalam domain Laplace-nya dapat ditulis dengan US per ES sama dengan KP dikali 1 per TIS 1 ditambah TIS ditambah TI TDS kuadrat per TIS. Dengan karakteristiknya yaitu memperbaiki respon transient, lalu menghilangkan nilai error steady state dan mengurangi overshoot. Sebagai kesimpulannya dapat dilihat pada tabel ini di mana respon loopnya proporsional itu menurun, rise time-nya
menurunkan, overshootnya meningkatkan, settling time-nya perubahan kecil, steady state error-nya menurunkan atau mengurangi. Kalau yang integral, rise time-nya menurunkan, overshoot-nya meningkatkan, settling time-nya meningkatkan, dan steady state error-nya mengeliminasi. Dan yang derivatif ini, rise time-nya perubahan kecil, overshoot-nya itu diturunkan, dan menurunkan settling time, dan steady state error-nya berubah sangat kecil. Berubah dengan kecil. Lalu lanjut ke parameter tanggapan peralihan. Yang pertama itu adalah waktu konstan atau TC, yaitu waktu yang diperlukan untuk mencapai 63,2% dari nilai akhir. Yang kedua time rise-nya, yaitu waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai 0 sampai 100, 100 sampai 90%, dan 5 sampai 95% dari nilai akhir. Yang ketiga ada settling time atau TS, yaitu waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai nilai di sekitar 2%, 5%, dan 0,5% dari nilai akhir. Yang keempat ada delay time atau TD, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai setengah dari nilai akhir pertama kali. Dan yang terakhir adalah maksimum persen overshoot, yaitu yang kelima itu maksimum persen overshoot atau MP, yaitu nilai puncak maksimum dari respon sistem yang diukur dari nilai sistem saat kondisi steady state, di mana persen MP-nya sama dengan C dikali TP dikurang C saat waktu tahingga dibagi C saat waktu tahingga dikali 100%. Yang terakhir adalah time peak atau TP, yaitu waktu yang dibutuhkan oleh respon untuk mencapai puncak pertama dari overshoot. Seperti di sini ada contohnya, di mana MP ini adalah dari sini ke sini, lalu TD-nya, lalu ada TR-nya, lalu ada TP-nya, dan di sini ada TS-nya. Dan di sini adalah yang allowable tolerance-nya. Lalu materi selanjutnya yaitu metode penalaan atau tuning pada PID. Yang pertama metode trial dan error, yaitu metode yang salah satu pendekatan yang umum digunakan untuk menentukan parameter yang tepat untuk mengendalikan suatu sistem. Pendekatan ini melibatkan pengujian berulang-ulang dari nilai-nilai parameter untuk melihat bagaimana mereka memengaruhi respon sistem, kemudian menyesuaikannya berdasarkan hasil yang diamati. Lalu ada metode yang kedua yaitu Ziegler-Nichols, yaitu metode heuristik yang digunakan untuk menyetel pengontrol PID. Metode ini dikembangkan oleh John G. Ziegler dan Nathaniel B. Nichols pada tahun 1942, yaitu dengan eksperimen asumsi model belum diketahui atau plan diketahui. Model ini bertujuan untuk mencapai overshoot maksimum atau MP-nya yaitu 25% terhadap masukan step. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.